Perkenalkan, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diabetes mellitus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kenia Kalugusina dengan teman saya. Saya adalah Insinyur Fisika Barat. Saya Ahmad Putra Ditya. Sekarang kami akan menjelaskan apa saja yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, pengertian yang akan dijelaskan oleh Aboy. Pengertiannya, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa akibat ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Jadi ada beberapa jenis tipe. Yang pertama itu gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel penghasil insulin dan di pankreas. Biasanya terdeteksi pada anak-anak dan remaja. Lalu tipe kedua, jenis yang paling umum sering terjadi pada orang dewasa. Penyebabnya berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan resistensi insulin. Lalu yang ketiga, diabetes gestasional terjadi selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan tetapi dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Ini kasusnya seorang laki-laki berusia 67 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasi sedang menjalani dialisis. Alur kasusnya itu faktor pola hidup tidak sehat, gaya hidup sedentari, pola makan tinggi kalori, dan obesitas IMT32. Lalu gangguan metabolik. Terjadinya resistensi insulin dengan penurunan sensitivitas sel terhadap insulin. Kemudian terjadi hiperglikemia kronik atau kadar glukosa darah tinggi secara terus-menerus. Lalu kerusakan dinding pembuluh darah kecil, mikroangiopati, dan gangguan saraf perifer atau neuropati, di mana terjadi penurunan sensasi protektif, reflektif menurun, dan gangguan proprioseptik pada tungkai bawah, gangguan keseimbangan, koordinasi, dan resiko jatuh meningkat. Lalu, gangguan muskuloskeletal, penurunan aktivitas fisik menyebabkan kelemahan otot dan gangguan dan kekakuan sendi, kesulitan berjalan dan naik turun tangga, mudah lelah, serta takut jatuh atau dampak fungsionalnya. Depresi, rasa takut beraktivitas dan motivasi menurun, dampak dari psikologisnya. Lalu, penurunan kualitas hidup. Kondisi fisik dan riwayat sakitnya itu, di kondisi fisiknya itu, usia 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, IMT 32 kg per M2 atau obesitas, tekanan darah 124/80 mmHg, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, refleksi menurun L4, L5, S1 atau 1+ bilateral, penurunan sensasi protektif pada tungkai bawah akibat neuropati perifer, keseimbangan menurun, scoreboard balance scale 40/56, waktu TUG atau time up and go 24 detik atau risiko jatuh tinggi. Lalu 6 menit walk test 550 meter, daya tahan aerobik sedang, kecepatan berjalan 0,86 meter per detik di bawah manusia normal. ROM bahu dan siku kanan 50%, ekstremitas bawah 25%. ROM pasif, Thomas plus Ober plus 99%, kekuatan otot flexor panggul dan hamstring. MMT, hip X abduksi dan R 4 plus 5, knie fleksi dan ekstensi 4/5 B, ankle dorsifleksi 4/5 B. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan riwayat penyakitnya. Yang pertama itu ada penyakit utamanya adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi neuropati perifer diabetik. Nah, selain dari si diabetes mellitus ada juga penyakit penyertanya seperti hipertensi, obesitas, penyakit ginjal stadium akhir, sampai dia harus menjalani yang namanya dialisis 3 kali seminggu. Lalu ada juga depresi. Untuk riwayat pengobatannya itu, si pasien ini sudah mengalami pengobatan yaitu obat diabetes, hipertensi, dan antidepresan untuk depresi yang dialaminya. Untuk riwayat kebiasaannya itu, dia tuh gaya hidupnya sedentari dan aktivitas fisiknya juga kurang. Lalu tujuan pasien di sini itu dia yang pertama, dia ingin dapat berjalan dan naik tangga tanpa takut jatuh. Lalu yang kedua, dia ingin dapat keluar masuk mobil dengan lebih mudah, dan yang ketiga dia ingin meningkatkan kekuatan, daya tahan aerobik, keseimbangan, dan juga fleksibilitas tubuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi dan etiologi dari si diabetes mellitus. Yang pertama itu ada patologi dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yaitu hiperglikemia kronik yang menyebabkan kerusakan saraf perifer atau neuropati, penurunan perfungsi jaringan, dan degenerasi otot sehingga muncul gangguan keseimbangan, kekuatan, dan sensasi. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2 ini kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus atau yang disebut juga hiperglikemia kronik akan menyebabkan kerusakan pada saraf perifer pada neuropati dan gangguan aliran darah ke jaringan. Nah,
kejaringan atau penurunan perfusi. Akibatnya jaringan otot kita ini tidak dapat mendapat cukup oksigen dan juga nutrisi yang mengakibatkan si otot mengalami degenerasi dan juga penurunan kekuatan fisik. Nah, penurunan kekuatan fisik inilah yang akan mengganggu bagaimana keseimbangan si pasien dan juga kekuatan dan sensasinya. Lalu yang berikutnya ada etiologinya. Ada beberapa penyebab atau pemicu dari kondisi pasien. Yang pertama itu ada resistensi insulin karena obesitas. Nah, resistensi insulin karena obesitas ini tuh terjadi karena berat badan berlebih, sehingga tubuh sulit menggunakan insulin dengan baik. Akibatnya gula tidak bisa masuk ke dalam sel dan tetap menumpuk di darah. Lalu yang kedua itu ada pola hidup yang kurang baik atau sedentary, yang dimana pasien ini jarang beraktivitas atau berolahraga, sehingga gula darah tidak terbakar menjadi energi, dan hal ini yang membuat otot juga semakin lemah. Lalu ada hipertensi dan juga dislipidemia, yaitu tekanan darah tinggi dan kolesterol yang memperburuk kondisi pembuluh darah, menyebabkan sirkulasi darah ke jaringan semakin menurun. Lalu ada kadar gula darah yang tidak terkontrol karena bisa juga efek dari makanan-makanan yang tidak bernutrisi atau yang mengandung gula berlebih. Lalu juga ada efek dari dialisis atau cuci darah, yang dimana proses dialisis yang rutin ini menyebabkan pasien lebih cepat lelah dan daya tubuhnya semakin menurun, sehingga aktivitas sehari-hari yang harusnya normal dia lakukan menjadi lebih berat. Selanjutnya regenerasi. Nah, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan neuropati perifer akan mengalami penurunan kekuatan otot, sensasi, dan keseimbangan yang berdampak pada kemampuan berjalan serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sering menimbulkan rasa takut jatuh, kelelahan, dan penurunan partisipasi dalam kegiatan harian. Melalui rehabilitasi fisioterapi, proses regenerasi fungsional dapat terjadi secara bertahap melalui yang pertama itu latihan kekuatan dan keseimbangan untuk meningkatkan stabilitas postural dan kepercayaan diri saat bergerak. Lalu yang kedua ada latihan aerobik ringan sampai sedang untuk memperbaiki daya tahan jantung, paru, dan membantu kontrol kadar glukosa darah. Dan yang ketiga ada latihan fleksibilitas untuk mengurangi kekakuan otot dan memperbaiki rentang gerak sendi. Nah, yang keempat ada edukasi perawatan kaki diabetik untuk mencegah luka, infeksi, dan mempertahankan kemampuan berjalan dengan aman. Makna regenerasi sendiri ini adalah proses pemulihan fungsi fisik dan kemampuan adaptasi terhadap komplikasi kronik, sehingga pasien dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui latihan yang teratur, edukasi berkelanjutan, dan serta dukungan dari lingkungan yang positif. Yang pertama itu prognosis jangka pendek, yaitu yang pertama, keseimbangan dan daya tahan dapat meningkat dengan latihan teratur. Yang kedua, selain dari itu, latihan rutin juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan otot, serta memperbaiki kontrol gula darah, sehingga pasien merasa lebih kuat dan percaya diri saat beraktivitas sehari-hari. Jadi, si prognosis jangka pendek ini juga bisa mengurangi resiko jatuh dari si pasien. Kepanjangnya itu yang pertama, prognosis sedang sampai baik bila kontrol gula darah dan latihan dilakukan secara rutin. Yang maksudnya ini adalah dalam jangka panjang prognosis pasien dapat tergolong sedang hingga baik asalkan pasien menjaga pola hidup sehat, mengontrol kadar gula darah, dan menjalani latihan fisioterapi secara rutin. Dengan pengelolaan yang baik, mobilitas dan kemandirian pasien dapat dipertahankan sehingga pasien tetap mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa banyak bantuan seperti berjalan, berpakaian, atau berpindah tempat. Namun karena kerusakan saraf dan sirkulasi darah tidak bisa sepenuhnya pulih, pasien tetap berisiko mengalami luka pada kaki atau jatuh akibat gangguan keseimbangan. Oleh karena itu, pasien perlu tetap berhati-hati menjaga kebersihan dan perawatan kaki, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter dan fisioterapis dengan disiplin, melakukan latihan, pengobatan, dan perawatan diri. Pasien memiliki peluang besar untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik dan tetap aktif dalam jangka yang panjang. Lalu selanjutnya ada kode ICF. Yang pertama itu body function, ada B710, B770, B755, dan B455. Lalu yang kedua ada body structure, ada S750, S770, S610. Yang ketiga, activity and participation, ada D450, D455, D475, dan D410. Dan yang terakhir ada environmental factors, ada E355 dan E310. Problematik fisioterapi, pertama adalah latihan kekuatan otot ekstremitas bawah, kedua latihan keseimbangan statis dan dinamis, ketiga latihan aerobik, keempat latihan fleksibilitas, dan yang terakhir edukasi perawatan kaki dan keselamatan. Dampak penanganan medis. Yang pertama itu ada obat insulin. Jadi obat insulin ini dia berefek untuk membantu menurunkan dan menstabilkan kadar glukosa darah sehingga mencegah kerusakan pembuluh darah dan akibat hiperglikemia. Nah, dampak dari obat insulin ini dalam metabolisme tubuh menjadi lebih seimbang, energi meningkat, dan proses penyembuhan jaringan berjalan lebih baik. Pasien juga dapat beraktivitas lebih optimal dan resiko komplikasinya itu juga menurun. Lalu yang kedua itu ada dialisis. Dialisis ini berefek
untuk membantu mengeluarkan cairan berlebih dan sisa metabolisme yang tidak bisa dibuang oleh ginjal, serta menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, dampak dari dialisis ini adalah gejala seperti kelelahan, pembengkakan, dan sesak pun juga berkurang. Nah, fungsi tubuh juga menjadi lebih stabil, toleransi terhadap pelatihan juga meningkat, dan kualitas hidup pasien juga lebih membaik. Dan ini untuk daftar pustakanya. Kelompok kami, terima kasih. Dadah!